Salam, selamat siang. Perkenalkan, saya Ruth Selegani, mahasiswa dari Stikes Maranatha semester 8. Di sini saya mendapatkan tugas tentang manajemen keperawatan. Sebelum masuk ke pembahasan, sanak saudara, jangan lupa like, komen, subscribe. Di sini materi pembahasan saya konsep berpikir kritis. Konsep sini ada 3 bagian. Yang pertama berpikir kritis, yang kedua pemecahan masalah, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Latar belakang. Cara membangkitkan semangat, kebahagiaan, dan pengharapan. Berpikir bukan proses yang statis, tetapi dapat berubah setiap hari, bahkan setiap jam. Karena berpikir merupakan sesuatu yang dinamis, dan karena tindakan keperawatan selalu membutuhkan berpikir kritis, berpikir. Hal ini sangat penting untuk memahami berpikir secara umum, dan sangat diperlukan pula untuk menghadapi klien dengan gaya yang unik, dan untuk mengidentifikasi apa yang bisa membuat mereka lebih baik. Pembahasan. Berpikir. Menurut Gordon 1995, berpikir adalah menggunakan pikiran dan mencangkup, membuat pendapat, membuat keputusan, menarik kesimpulan, dan merefleksikan. Sedangkan menurut Cave 1994, berpikir merupakan suatu proses yang aktif dan berkoordinasi. Berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan sebagai satu set keterampilan kognitif, termasuk interpretasi, analisis, evaluasi, kesimpulan, penjelasan, dan pengontrolan diri. Pemikir kritis. Pemikir kritis adalah pemikir aktif, berpikiran adil, terbuka, terus-menerus, empati, independen dalam pikiran, komunikator yang baik, jujur, terorganisir, dan sistematis, proaktif, fleksibel, realistis, rendah hati, menyadari aturan logika, penasaran, dan pewawasan, kreatif, berkomitmen untuk keunggulan. Karakteristik pemikir kritis. Itu ada 13 bagian. Yang pertama kebenaran, yang kedua analisis, yang ketiga percaya diri, yang keempat berpikir terbuka, dan yang kelima berpikir sistematik, keenam dewasa atau matang, yang ketujuh kreatif, yang kedelapan menerima ide-ide orang lain, yang kesembilan memperhatikan masalah dan memiliki perencanaan, yang ke-10 menjadi terorganisir dan bekerja menuju hasil yang baik, yang ke-11 memiliki percayaan dengan kemampuan sendiri, yang ke-12 mencari peluang untuk belajar, dan yang ke-13 menyadari bahwa mungkin ada cara lain selain yang dipikirkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi berpikir kritis. Di sini ada 8 bagian. Yang pertama kondisi fisik, yang kedua keyakinan, ciri atau motivasi, yang ketiga kecemasan, yang keempat kebiasaan dan rutinitas, yang kelima perkembangan intelektual, yang keenam konsistensi, yang ketujuh perasaan, dan yang kedelapan pengalaman. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini mempertimbangkan semua praktik yang dilakukan individu dalam membuat keputusan. Tampaknya mereka mungkin menjadi sangat ahli dalam hal itu. Namun, jumlah keputusan yang dibuat seseorang tidak sesuai dengan keahlian orang tersebut dalam membuat keputusan. Asumsinya adalah pengambilan keputusan datang secara alami seperti bernapas. Itu tidak.
Proses pengambilan keputusan yang dijelaskan dalam hal ini memberikan perawat sistem untuk membuat keputusan yang dapat diterapkan untuk keputusan apapun. Ini adalah prosedur yang berguna untuk membuat pilihan praktis. Keputusan untuk tidak memecahkan masalah juga merupakan keputusan. Pemecahan masalah. Jenis keputusan. Jenis masalah yang dihadapi perawat dan manajer perawat dan keputusan yang harus mereka buat sangat bervariasi dan membutuhkan metode pemecahan masalah atau pengambilan keputusan yang harus mereka gunakan. Didefinisikan secara relatif baik, masalah umum biasanya dapat diselesaikan dengan keputusan rutin, seringkali menggunakan aturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan. Misalnya, ketika perawat membuat kesalahan meditasi, tindakan manajer dipandu oleh kebijakan dan formulir laporan. Keputusan rutin lebih sering dibuat oleh manajer tingkat pertama daripada oleh administrator puncak. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis harus memiliki tujuan, sistematis, menggunakan sudut pandang alternatif, terjadi dalam bingkai referensi, dan didasarkan pada informasi. Baik, ini hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.